wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, rekan-rekan semua syiar Ramadan yang berbahagia. Marilah terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini dan pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga di tahun ini kita masih menyaksikan bulan Ramadan. Dan pada kali ini semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga puasa kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua syiar Ramadan yang berbahagia. Bulan Ramadan bisa kita sebut juga Syahrus Syiyam, yaitu bulan puasa. Bisa kita juga sebut sebagai Syahrul Mubarak, yaitu bulan keberkahan, asal dari kata barokah, keberkahan. Bulan Ramadan bisa kita juga sebut sebagai Syahrul Rahmah. Bisa kita sebut juga sebagai Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Tilawah. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas sedikit tentang Syahrul Quran. Kenapa bulan Ramadan kita sebut Syahrul Quran? Yang pasti kita semua tahu bahwa bulan Ramadan adalah di mana bulan diturunkan Al-Quran. Ada yang bertanya, apakah Al-Quran itu tidak diturunkan di muka bumi ini dalam keadaan tahap bertahap? Mana pada bulan Ramadan disebut turunnya Al-Quran? Ada yang bertanya-tanya seperti itu. Mari kita bahas satu persatu. Bulan Ramadan yaitu Syahrul Quran, ada beberapa tahapan atau periode kita diturunkan Al-Quran. Yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Pada proses ini tidak ada seorang pun yang mengetahui posisi keberadaan Al-Quran. Apakah berada di Lauhul Mahfuz itu dibawa oleh malaikat Jibril atau tidak? Wallahu alam. Di dalam periode pertama ini disebutkan dalam Quran Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di dalam lauhin mahfuz. Ada juga Quran surat Al-Waqiah menerangkan ayat 77 dan 78. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, yaitu adalah
fi kitabim maknun lauhul mahfud. Dari yang Allah menurunkan di lauhil mahfud. Kemudian yang kedua adalah periode Al-Quran diturunkan Allah dari lauhul mahfud ke langit dunia, yaitu yang kita sebut juga dengan sama'id dunia atau Baitul Izzah. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan dari lauhil mahfud ke langit dunia, itu disebutkan di dalam Al-Quran jelas. Kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwa kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar pastinya di Ramadan. Yang kedua, ayat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran di muka bumi ini pada bulan Ramadan adalah Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudhirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Satu lagi yang terkenal dengan di bulan Ramadan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran al-ayah. Bahwa pada bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Jadi ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ini sudah kuat bahwa di bulan Ramadan dan ketepatan juga di Lailatul Qadar bahwa Al-Quran satu paket diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Nah, jadi satu paket itu Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, satu paket ke muka bumi. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia, ya, kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawa oleh malaikat Jibril. Yang pertama dulu adalah yang terkenal adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sudah jelas bahwa bulan Ramadan dikatakan bulannya Quran, bulannya Al-Quran, jelas. Kira-kira di periode pertama, kedua, atau ketiga. Kalau yang disebut Inna anzalnahu fi lailatul qadr syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, pasti yang kedua. Jadi Allah menurunkan Al-Quran satu paket surat Fatihah sampai An-Nas ada di periode kedua yang dimaksud ayat tersebut. Dan bagaimana tanggal 17 Ramadan kita kenal sebagai nuzulul Quran. Nah, ini ada beberapa riwayat, banyak, ya. Quran diturunkan secara bertahap. Ada berarti tahap yang ketiga tadi yang diturunkan ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ada yang riwayat tanggal 17, ada yang tanggal 18, ada juga yang di selain Ramadan juga. Kita tahu bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum al-ayah itu diturunkan pada waktu Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah. Nah, itu ada waktu itu. Jadi oleh karena itu jumhur ulama beristihad bahwa dari hadis an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala ma asyukka wala amtari annaha lailah sab'a asyrata min Ramadan lailatul unzilal Quran. Ya,
Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an berkata, aku tidak ragu bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Qur'an. Jadi At-Tabrani, Abu Syaibah. Itu mungkin uh, ulama, jumhur ulama menyepakati 17 Ramadan itu nuzulul Quran. Tapi kita bahwa kita meyakini bahwa turunnya Al-Quran itu di Lailatul Qadar itu adalah sifatnya rahasia Allah. Karena apa? Supaya umat manusia di malam Lailatul Qadar bersiap-siap untuk menyambutnya dan memperbanyak ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan semua syiar Ramadan yang berbahagia, kalau kita mengetahui bahwa Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, tentunya kita berharap mengaplikasikan pada bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran. Ada 4 level mengamalkan Al-Quran. Yang pertama adalah bagaimana kita belajar membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan. Belajar Al-Quran dan memperbaiki bacaan. Nah, di rumah sakit kita ini insya Allah dengan bin roh yang luar biasa, personilnya, bahkan alhamdulillah karyawan kita, salah satu karyawan kita, alhamdulillah ada yang menjadi hafid Al-Quran. Jadi barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan dengan Al-Quran, salah satu karyawan kita yang hafid Al-Quran, mudah-mudahan rumah sakit kita mendapat berkah juga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian level yang kedua adalah mengamalkan Al-Quran, yaitu memperbanyak membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, setelah belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, jangan malu. Nah, karena apa? Allah menjanjikan dengan belajar Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, ya, wal hasanatu asyrat amsaliyah, ya, dari satu kebaikan dinilai 10 dilipat gandakan 10. Kalau di luar Ramadan, ketika kita membaca alif lam mim, tidak satu kebaikan, tidak, tapi satu huruf alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Nah, betapa hebatnya, dahsyatnya pahala Ramadan ini membaca Al-Quran. Dari belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan, kemudian memperbanyak membaca dan menghafal Al-Quran, kemudian berusaha memahami dan merenungi kandungan Al-Quran. Nah, itu sudah pasti ya. Kalau sudah belajar membaca bagus bacaannya sesuai makhraj dan tajwidnya, kemudian kita hafalkan. Jadi kalau menghafal itu kita latihan. Ya. Kalau sudah terbiasa membaca, nanti kita menghafal. Nah, karena apa? Di dalam sholat pun kita sehari-hari 5 waktu itu tidak luput dari bacaan qauliyah. Dalam sholat ada rukun fi'liyah. Nah, yang kedua adalah rukun qauliyah. Tentunya rukun qauliyah ini adalah pasti bacaan Al-Quran. Apa itu? Suratul Fatihah itu wajib di dalam sholat. Kemudian yang terakhir adalah mengamalkan isi Al-Quran. Setelah kita mentadabburi, kemudian yang terakhir adalah bisa mengamalkan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu, rekan-rekan syiar Ramadan yang berbahagia, adapun keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yang pertama adalah yang tidak saya bilang adalah mendapat pahala berlipat ganda. Ya. Nabi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin ibnu Adam yudha'af al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila sab'in manatin
mi'atin di'fin ila ma sya'allah yakulullah illa som fa innahu li wa inna ajizi bi. Hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan Bani Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatannya Allah kehendaki. Kemudian hadis seterusnya adalah Allah berfirman, kecuali puasa. Karena puasa adalah untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Tergantung Allah. Pasti lebih dari lipat ganda. Di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan bacaan Al-Quran. Karena apa? Di luar Ramadan, 1 alif saja 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini. 1 alif ya. Alif lam mim. 1 alifnya 10 kali 10 100. Coba bayangkan Al-Fatihah itu berapa harf? Kali 10 sudah berapa ribu? Berapa ratus? Yang kemudian keutamaan yang kedua adalah membaca Al-Quran menjadi amal terbaik. Ya. Perbanyaklah membaca Al-Quran karena itu amal yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah perniagaan atau perdagangan yang tak pernah merugi. Di dalam Quran surat Al-Fatir Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Dalam Ibnu Katsir menjelaskan, menafsirkan bahwa mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan dapat pernah merugi. Yaitu mereka mengharapkan pahala di sisi Allah atas segala amal yang telah dilakukan. Kemudian jelaskan ayat selanjutnya adalah liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Bahwa supaya Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi agar Allah menyempurnakan pahala-pahala dari segala ibadah yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu, rekan-rekan semua syiar Ramadan yang berbahagia. Adapun keutamaan yang keempat adalah orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan mendapat derajat atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama-sama malaikat yang mulia lagi taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan hadis yang telah Rasulullah pada waktu Ramadan beliau belajar bersama malaikat Jibril. Ada yang riwayat saling mentasmi', saling mendengarkan, menyimak. Jadi waktu Ramadan waktu itu. Jadi kedudukan disetarakan dengan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang 5, keutamaan membaca Al-Quran yaitu mendapat sebaik-baik anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran akan mendapat sebaik-baik anugerah subhanallah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, di hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan zikir dari memintaku,
aku akan memberikan kepadanya sebaik-baik anugerahku. Keutamaan kalamullah Al-Quran atas kalam-kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas semua makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keenam adalah keutamaan membaca Al-Quran itu seumpama, yaitu dikatakan di sini di dalam hadis, yaitu sebuah utrujah yang wangi dan lezat. Mungkin di Indonesia belum menemukan ya. Nah, buah utrujah ini di dalam keterangan yaitu buah yang semarga dengan buah jeruk, tapi sangat harum dan enak. Bahkan dijadikan sebagai bahan untuk pembuat parfum. Biasanya buah ini diyakini di aslinya dari selatan, yaitu Timur Asia, yaitu sekitar kawasan Maghribiyah, seperti di Maroko. Dalam hadis Rasulullah bersabda, perumpamaan orang beriman, ya, orang beriman yang membaca Al-Quran, yaitu diibaratkan ada sebuah utrujah, buah utrujah. Orang beriman, nah ketika dia membaca Al-Quran diumpamakan buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya lezat. Kemudian perumpamaan orang beriman tapi tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Nah, tidak beraroma dari luar tapi rasanya manis. Kemudian keterangan lagi, perumpamaan orang munafik membaca Al-Quran itu seperti buah raihanah. Nah, tahu banyak ini nama-nama anak-anak kita yang namanya raihanah. Ternyata apa? Artinya aromanya wangi tapi rasanya pahit. Kemudian perumpamaan lagi orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handalah. Semacam labu, tidak beraroma, rasanya pahit juga. Nah, itu ibarat orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan membaca Al-Quran, yaitu kelak mendapat syafaat ketika di hari kiamat. An Abi Amamah Al-Bahili radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadis sahih akhraj Muslim. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya pada hari kiamat ia akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan syiar Ramadan yang berbahagia, begitu banyak keutamaan kita membaca Al-Quran. Yang terakhir tadi adalah memberikan syafaat kita di yaumil qiyamah. Kita bersyukur sekali kita bisa bekerja di rumah sakit ini. Sebagai nilai plus-plusnya adalah nilai ibadah kepada Allah, bahwa rumah sakit ini mungkin salah satu rumah sakit mungkin satu-satunya rumah sakit yang di dalamnya ada grup namanya Fahmi Bisyauqin. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang karyawan rumah sakit ada beberapa yang ikut grup Fahmi Bisyauqin. Itu adalah salah satu upaya bagian bimbingan rohani di rumah sakit ini untuk tadarus Al-Quran, tasmi Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Kalau Fahmi Bisyauqin, kalau dari di struktur katanya, Fahmi ya, itu adalah mulutku. Terdiri dari fa, mim, ya. Kemudian bisyauqin, ba, shin, wawu, qaf, ya. Ini kalau bahasa lughahnya adalah dalam kerinduan. Ya. Kalau digabung fami bisyauqin, mulutku dalam kerinduan.
Kerinduan apa? Yaitu tadarus Al-Qur'an, qiraatil Qur'an. Ini salah satu upaya. Sebenarnya Fahmi Bisyauqin ini kalau di pesantren-pesantren khususnya penghafal Al-Qur'an, menggunakan metode ini supaya apa? Supaya hafalannya tidak hilang. Untuk tadarus, murojaah itu menggunakan teknik Fahmi Bisyauqin. Ingin tahu artinya fa apa, mim apa, ya, ba, shin, waw, qaf. Nah, Fahmi Bisyauqin ini fa-nya adalah kalau di pondok itu kita mentadarus apa? Memurojaah diawali dari Fatihah. Ada 4 surah, jadi fa itu adalah Fatihah sampai dengan surat An-Nisa. Jadi yang kita sehari-hari mungkin untuk melanyahkan hafalan kita dimulai dari Fatihah sampai An-Nisa. Nah, kenapa? Fahmi Bisyauqin ada berapa? 7 ya. Fa, mim, ya, ba, shin, waw, qaf, ada 7 hari. Berarti genap seminggu. Kalau kita di rumah sakit ini alhamdulillah pada bulan kalau nggak salah Agustus ya, kita mulai pembentukan grup Fahmi Bisyauqin ini. Sampai sekarang ini sudah khatmil Quran ke 40, alhamdulillah. Nah, ya mungkin bisa diperbanyak lagi grup-grupnya. Jadi teman-teman kita yang kelihatannya di grup ini hanya sekitar 40-an. Mungkin dari karyawan 300 atau berapa itu mungkin bisa diikutkan. Ada beberapa grup nanti bisa membumingkan baca Al-Quran. Kemudian selanjutnya tadi Fahmi Bisyauqin. Fahmi, fa, mim. Kemudian tadi dari Fatihah sampai An-Nisa itu ada berapa? 4 surah. Sampai 7 hari mim sekarang Al-Ma'idah, mim Ma'idah sampai dengan At-Taubah. Itu ada 5 surah. Cara teknik supaya hafalan dulu di pondok tidak hilang. Itu yang pertama Fahmi, fa itu Fatihah sama An-Nisa 1 hari. Kemudian mim Al-Ma'idah sampai dengan At-Taubah itu 5 surah. Kemudian ya, Fahmi, fa, mim, ya. Ya yaitu surat Yunus sampai dengan An-Nahl, ada 4 surah. Surat Yunus sampai dengan surat An-Nahl. Fahmi bi, ba sekarang. Bani Israel sampai dengan Al-Furqan. Nah, ada 9 surah. Kemudian shin ya. Fahmi Bisyauqin shin yaitu Asy-Syu'ara sampai dengan surat Yasin. Ada berapa? 11 surah ternyata. Itu hari ke-5. Kemudian hari ke-6 waw. Ada surat As-Saffat, Was-Saffat sampai dengan Al-Hujurat. Ada berapa? 13 surat. Nah, ini ayatnya suratnya banyak tapi sedikit-sedikit nih. Nah, hari ke-6 waw itu Was-Saffat sampai dengan Al-Hujurat 13 surah. Kemudian yang paling banyak adalah Qaf, yaitu surat Qaf ya sampai dengan surat An-Nas. Juz Amma, surat An-Nas. Itu ada 65 surat. Kalau kita gabungkan hari pertama fa sampai qaf ada 114 surat. Nah, itu salah satu usaha rumah sakit kita ini untuk membumingkan, membiasakan budayakan baca Al-Quran secara berjamaah. Demikian, mari kita berdoa. Allahumma gfir Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma nakirna minhu ma nasina waj'alhu lana minhu ma. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Ihdinas syiratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.